Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kali ini kami akan menyampaikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Menurut istilah puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat sampai terbenamnya matahari. Puasa Ramadan juga dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai salah satu tiang agama. Islam dibangun atas 5: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu, dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Berikut ini amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. 1, yaitu sahur. Sahur sangat dianjurkan sebelum mulai puasa. Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sahur itu barokah, maka janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dikutip dalam buku Ramadan antara syariat dan tradisi, para ulama sepakat bahwa berbuka puasa disyariatkan ketika matahari terbenam yang menandakan datangnya waktu maghrib. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yaitu sholat taraweh dan sholat malam. Sholat taraweh dan sholat malam memiliki banyak keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia ini. Pada bulan Ramadan juga Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Bertadarus Al-Quran selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam Ramadan, ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat, serta memperbanyak sedekah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan dan menjadi lebih baik lagi saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memberi makan orang yang berpuasa. Ada sebuah hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh, menjaga lidah dan anggota tubuh. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada fasikan dan kejahatan, termasuk di dalamnya adalah ghibah, mengadu domba, dusta dan kebohongan. Yang kedelapan,
menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan, jika melakukan hal-hal buruk bisa membuat ibadah puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, iktikaf. Iktikaf merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan beliau sendiri yang selalu melakukannya di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Yang ke-10, memperbanyak doa. Di bulan Ramadan akan dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasai. Di bulan Ramadan ini tentunya semua doa yang dipanjatkan oleh umat Islam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.